Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh bersyukur hari ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu semua lewat sapaan gembala. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita sama-sama bersehati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang sungguh kami kasihi, kami bersyukur hari ini Tuhan masih menganugerahkan hidup pada kami semua. Di tengah rasa syukur itu Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan lewat firman hari ini. Singkapkan mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami segala sesuatunya dengan baik, dan kami juga diinspirasi untuk menghidupinya dalam hidup kami. Bersabda pada kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka dari Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup tentu tidak akan pernah lepas dari penderitaan dan pergumulan yang kadang-kadang menguras air mata kita. Kadang-kadang saking beratnya pergumulan, banyak yang kemudian berjalan di dalam keputusasaan, bahkan berjalan di tengah kebingungan untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang ia gumuli. Begitulah kira-kira gambaran bagi perasaan kedua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Saat itu situasinya Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih bingung dengan berita itu gitu ya, sebab belum ada satupun dari mereka yang langsung berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, perjalanan menuju Emmaus merupakan sebuah perjalanan dalam duka, perjalanan dalam meratap, perjalanan dalam kehilangan harapan. Mereka bingung, mereka gelisah, dan mereka putus asa. Sepanjang perjalanan, kedua murid punya kesempatan untuk bercakap-cakap. Lalu di tengah perjalanan bergabunglah Yesus, tapi mereka berdua tidak mengenalinya. Yesus bertanya tentang apa sih yang kalian percakapkan gitu ya. Kemudian barulah di situ mereka, kedua murid ini gitu ya, terbuka. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka sangat sedih karena Yesus orang Nazaret diserahkan oleh para imam dan pemimpin mereka untuk disalibkan. Padahal Yesus adalah nabi yang berkuasa. Mereka sangat berharap bahwa Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tidak hanya itu gitu ya. Setelah hari yang ketiga, mayatnya hilang entah kemana. Para murid benar-benar galau. Para murid benar-benar sedih. Mereka gelisah, takut, dan bingung. Rasanya begitu campur aduk. Tapi kemudian Yesus yang tidak mereka kenali saat itu gitu ya, mulai menceritakan pada mereka tentang apa isi kitab suci tentang Yesus orang Nazaret itu. Para murid begitu menikmati pengajarannya, para murid begitu senang gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sepanjang perjalanan itu. Dan tak terasa tibalah mereka di Emmaus. Ada yang menarik dalam kisah ini gitu ya. Ketika mereka sampai di Emmaus, Yesus memberikan bahasa tubuh seolah-olah ia akan melanjutkan perjalanan. Tapi ketika Yesus hendak melanjutkan perjalanan, para murid, kedua murid ini mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Hal ini kenapa sangat menarik gitu ya, sebab konteksnya saat itu kedua murid ini nggak tahu bahwa mereka ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus.
Bercakap dengan Yesus di sepanjang perjalanan membuat kedua murid ini merasa aman. Mereka merasa nyaman. Mereka senang mendengar pengajarannya. Sampai-sampai mereka menginginkan Yesus untuk tinggal lebih lama bersama dengan mereka. Dalam teks kita hari ini digunakan kata mendesak. Mendesak di sini menggunakan kata yang cukup kuat yang artinya memohon dengan amat sangat, memaksa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Yesus di tengah situasi duka dan derita yang sedang mereka alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah senjanya kehidupan para murid, di tengah hampir gelapnya hidup mereka karena duka dan putus asa, mereka meminta Yesus, sang guru yang saat itu tidak mereka kenali. Untuk apa? Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus pun mau. Yesus masuk bersama-sama dengan mereka dan tinggal beberapa saat bersama mereka. Bahkan tidak hanya itu gitu ya, mereka melakukan perjamuan bersama-sama. Dan setelah itu terbukalah mata kedua murid dan mereka benar-benar mengenali siapa orang yang selama ini berjalan menuju Emmaus bersama dengan mereka. Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup dan mengubarkan hati mereka. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam titik senja kehidupannya. Berada di titik hidup yang tadinya terang, tiba-tiba redup dan gelap. Biasanya karena sakit penyakit yang berkepanjangan, kesusahan ekonomi yang berkepanjangan, mencoba mencari pekerjaan tapi nggak dapat gitu ya, susah sekali. Menantikan keturunan tapi tak kunjung juga diberikan. Tertekan oleh berbagai pergumulan hidup, kita merasa terasing, kita merasa ditinggalkan, kita merasa kesepian sebab tidak ada yang peduli pada kita. Kita selalu mendapatkan tekanan dari kanan dan kiri. Kita memiliki pasangan yang mungkin tidak suportif. Kita mungkin memiliki keluarga yang tidak perhatian. Dan ada begitu banyak situasi-situasi hidup yang rasanya makin hari membuat hari kita makin gelap. Dan kita berada di titik senja kehidupan kita. Kita hampir putus asa, kita hampir kehilangan harapan, kita bingung harus seperti apa menghadapi semuanya. Jangan buru-buru menyerah. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa dunia ini rasanya akan berakhir. Jangan demikian. Belajarlah dari para murid. Sama seperti mereka, marilah kita mengingat dan mengimani bahwa Kristus telah bangkit. Kristus telah hidup. Kristus yang bangkit itu akan tinggal bersama-sama dengan aku dan kamu, bersama dengan kita semua. Ia menguatkan kita. Ia mengobarkan semangat dalam hati kita. Ia terus bersama-sama dengan kita melewati setiap musim di tengah kehidupan ini. Untuk itu jangan putus asa dan kehilangan harapan. Tapi belajarlah dari para murid yang memohon dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh pada Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya gimana caranya? Yang pertama, serahkanlah hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sampaikan dalam doa-doa kita bahwa kita hanyalah manusia biasa, kita hanyalah manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan. Minta Roh Kudus menolong, minta Roh Kudus membimbing kita, sebab tanpa Tuhan kita tak mampu melakukan apa-apa. Maka kita butuh dikuatkan, kita butuh ditopang oleh Tuhan dan katakan, Tuhan jangan tinggalkan aku, tapi tinggallah bersama dengan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah makin hari makin dekat dengan Tuhan. Bacalah terus firman-Nya, bacalah terus kitab suci, peliharalah terus hidup persekutuan dengan Tuhan dan jemaat-Nya. Sama seperti para murid yang hatinya dikobarkan ketika mendengar pengajaran dari Yesus. Rajinlah membaca firman-Nya, rajinlah merefleksikannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Agar Kristus yang bangkit itu tinggal dalam hati kita, menuntun kita dan memberikan hidup kita semangat untuk melewati setiap masa demi masa di tengah hidup ini, bahkan ketika kita sedang berada di titik senja hidup kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada seorang pendeta gereja Anglikan bernama Henry Francis Lydd. Mohon maaf kalau salah bacanya ya. Ia telah bertahun-tahun bertahan dari penyakit TBC-nya, dan pada tahun 1874 setelah menyampaikan khotbah di depan jemaatnya, ia menuliskan sebuah lagu. Saat itu mungkin dia sadar bahwa itu akan menjadi khotbah terakhirnya. Maka esoknya ia berangkat ke Prancis untuk melakukan pengobatan. Kemudian ia meninggal di sana 3 minggu setelah menulis lagu itu. Lagu ini diinspirasi oleh bacaan kita hari ini gitu ya, Lukas 24 ayat 29. Ketika kedua murid berjalan menuju Emmaus bersama dengan Yesus, dan mereka memintanya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka sebab hari telah senja. Melalui lagu ini, Lydd hendak mengatakan bahwa sekalipun hidupnya penuh dengan penderitaan karena sakit TBC-nya, tapi ia percaya Yesus telah bangkit. Dan dalam situasi senja hidupnya, Yesus akan tinggal bersama-sama dengan dia, menguatkan dia, dan menolongnya melewati setiap musim kehidupan. Lagu ini berjudul Abide With Me, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan masuk dalam Kidung Jemaat 329 dengan judul Tinggal Sertaku. Mari kita mengakhiri sapaan gembala hari ini dengan menyanyikan ini sebagai komitmen kita. Kita menyanyikan bait 1 dan 4 ya. Mari kita menyanyikannya. Tinggal sertaku, hari telah senja. Mari kita berdoa. Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah hidup, terima kasih Tuhan, Engkau membawa sukacita pada kami, Engkau membawa semangat kepada kami ketika kehidupan kami tiba pada di titik-titik kami merasa lelah, di titik-titik kami merasa putus asa. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu menghadirkan semangat hidup untuk kami semua. Ajar kami Tuhan di tengah kehidupan ini, agar sama seperti kedua murid-Mu yang meminta-Mu untuk tinggal bersama dengan kami. Tinggallah Tuhan, topang kami, kuatkan kami ketika badai hidup datang. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, agar kami mampu melewati setiap masa demi masa kehidupan dengan diri yang terus terarah kepada Tuhan dan terus menyambut anugerah Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, ampuni kami kalau kami sering mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami kalau kami merasa diri kami hebat. Sampai-sampai seringkali kami merasa putus asa dan jatuh karena kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya sepenuhnya padamu. Mengimani, meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu tinggal bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Amin.